Masih panas. Roy Suryo mendukung debat cawapres tanyakan keaslian ijazah Gibran Rakabuming. Dikutip dari demokrasi.id Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Masih menjadi topik hangat tentang ijazah palsu Gibran Rakabuming. Roy Suryo yang kerap memberikan argumen ijazah Gibran Rakabuming melalui Twitter kembali beri komentar jika pada debat cawapres tanyakan ijazah. Pada cuitan akun media sosial pribadinya @kremtroysuryo1 pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023, Roy Suryo mendukung 1000% ide tema debat cawapres tanyakan ijazah Gibran Rakabuming. Saya 1000% mendukung ide tema debat cawapres tersebut, tulis Roy Suryo di akun pribadinya. Termasuk bagaimana mungkin legalisasi ijazah dengan mudah didapat saat kerjasama antar institusi tersebut sudah tutup, tidak ada lagi, InSearch dan Bradford, imbuhnya. Roy Suryo yang seorang ahli telematika dan pernah memiliki beberapa kasus itu singgung mudahnya mendapat gelar sarjana luar negeri. Jadi tidak sekedar ada bukti fisik, lembar ijazah, apalagi yang goib awok-wok, terangnya. Di postingan tersebut Roy Suryo melampirkan tangkapan layar berita tentang hal tersebut. Roy Suryo beberapa hari lalu juga menyamakan ijazah Gibran Rakabuming hanyalah ijazah aspal. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa pun kerap kali berikan sindiran ke Gibran. Dr. Tifa malah terang-terangan mengunjungi kampus tempat Gibran Rakabuming pernah berkuliah di sana. Cuitan tersebut mendapat respon dari para netizen Twitter atau sekarang X, segeralah adakan konferensi pers tentang status tempat kuliah Gibran. Kami gak butuh cawapres ilegal dan tempat kuliah gak jelas, ujar @sabarudin94. Legalitas ijazah hal mendasar yang harus clear. @kepu_it jangan sampai kecolongan, cuit @bsipul. Nah, jadi selain dari Depdikbud, KPU harus menyurati Kementerian Pendidikan Aussie dan Singapura mengenai legalitas ijazahnya Gibran, ungkap @nung94 Irawan. Dr. Tifa setuju tema debat cawapres bahas keaslian ijazah Gibran Rakabuming, ayo Bran datang yo. Dikutip dari demokrasi.id Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Dr. Tifa kembali menuliskan cuitan soal dugaan ijazah palsu milik Gibran Rakabuming. Dr. Tifa sebelumnya membahas mengenai ijazah milik Gibran Rakabuming yang disebutnya palsu. Selain itu, Dr. Tifa juga meragukan lokasi Gibran Rakabuming menempuh pendidikan sarjananya. Kini dokter bernama lengkap Tifauzia Tiasuma itu menanggapi usulan mengenai debat cawapres yang membahas ijazah milik Gibran Rakabuming. Dia mengutip salah satu judul artikel yang bertuliskan, "Debat Cawapres Tanyakan Ijazah Gibran." Dr. Tifa menyindir Gibran Rakabuming yang tidak sering menghadiri diskusi terbuka capres dan cawapres. Dr. Tifa mengatakan bahwa Gibran dituntut untuk hadir dalam debat cawapres tersebut agar dapat menunjukkan kepada publik keaslian ijazahnya. Bran @Gibran_tweet ayo Bran, datang yo, tulis Dr. Tifa dalam akun X @Dr. Tifa. Tanggal 27 November tahun 2023. Dia berharap agar Gibran dapat menunjukkan ilmunya setelah lulus dari Singapura. Jangan absen, ini kesempatanmu unjuk kecerdasan dari lulusan Bradford University UK cabang Singapura, tulis Dr. Tifa. Cuitan Dr. Tifa mendapatkan respon dari netizen yang memberikan balasan. Mereka juga berharap agar Gibran dapat menunjukkan ijazahnya dan dapat menghadiri debat. Jangan sampai @Gibran_tweet diberitakan mendadak sakit besok pas mau debat, tulis akun @Hairo. Aku sangat menantikan ini, si sepatah dua patah kata akan diuji ngomong banyak tanpa teks. Kekuatan otak sangat diandalkan di sini, tulis akun @Diesel. Prabowo Gibran paling sering absen debat, pengamat, jangan beli kucing dalam karung. Dikutip dari demokrasi.id Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies atau IPS Nyarwi Ahmad menilai absennya Prabowo Gibran dalam sejumlah dialog publik bisa jadi sebuah strategi. Pasangan nomor urut 2 itu menjadi pasangan calon paling sering absen dialog publik, disusul Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Nyarwi mengatakan, perlu dilihat dulu data seberapa besar pemilih tertarik kepada capres-cawapres yang paling aktif dalam debat. Jangan-jangan Prabowo Gibran punya data mayoritas pemilih, khususnya pemilih Gen Z, Gen Alpha, dan milenial itu enggak tertarik dengan debat, ucapnya melalui sambungan telepon, Ahad, tanggal 26 November tahun 2023. Jika Prabowo Gibran memandang debat hanya seremonial demokrasi, Nyarwi mengatakan mereka bisa jadi tidak menganggapnya penting.
Tidak ada manfaatnya untuk menambah suara atau memperluas basis dukungan, ujar dosen komunikasi politik Universitas Gadjah Mada itu. Namun, menurut Nyarwi, seni dalam demokrasi itu kan pada akhirnya persuasi. Artinya, pemilih menentukan pilihan berdasarkan persuasi para capres-cawapres. Capres-cawapres lo ya, bukan buzzernya atau sekadar timnya. Aktor utamanya itu capres-cawapres, ucapnya. Capres-cawapres, menurut Nyarwi, hendaknya menyampaikan visi misi dengan betul-betul isinya. Sehingga muncul, dulu kan ada istilah kita jangan membeli kucing dalam karung, ucapnya. Artinya, pemilih mengetahui persis gagasan itu original muncul dari refleksi capres-cawapres, meski dibantu oleh tim. Nyarwi mengatakan, para pemilih berhak untuk tidak tertarik dengan debat dan persuasi dalam proses demokrasi. Tapi sayang sekali kalau misalnya debat-debat atau diskusi itu hanya dianggap ritual yang tidak berguna, ujarnya. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengadakan dialog para capres pada Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Namun, hanya Anies yang datang memberi paparan dalam kegiatan yang membahas isu lingkungan tersebut. Prabowo dan Ganjar dikatakan tidak hadir karena ada agenda di tempat lain. Tak hanya itu, tagar Prabowo Gibran takut debat menjadi trending topik di media sosial X, dulu Twitter, pada Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Tagar itu muncul setelah Gibran batal menghadiri dalam acara dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan pasangan tersebut berbagi tugas untuk menghadiri dua acara penting berbeda secara bersamaan. Prabowo dan Gibran berbagi tugas, kata dia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023. Demokrasi, Tempo. MK bakal bacakan putusan gugatan ulang terkait usia capres-cawapres. Gibran terancam batal dampingi Prabowo. Dikutip dari demokrasi.id Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Mahkamah Konstitusi, MK, akan membacakan putusan gugatan ulangan terkait persyaratan usia capres-cawapres pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Diketahui, gugatan ulang ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA. Brahma Aryana. Gugatan ini pun dilayangkan setelah adanya putusan MK perkara nomor 90, PUU 21, 2023 yang dilakukan mantan Ketua MK Anwar Usman, yang mana ini dinilai cacat dan ditemukan pelanggaran etik berat. Sementara itu, gugatan yang terdaftar dengan nomor 141, PUU 21, 2023 ini meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres-cawapres hanyalah yang pernah menjabat sebagai gubernur. Hal itu seperti yang telah disepakati oleh dua hakim, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yesemik Pancastaki, pada sidang putusan MK sebelumnya. Di mana keduanya sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju sebagai capres-cawapres. Sementara, tiga hakim lain seperti Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah justru membuka peluang bagi anggota legislatif atau kepala daerah setingkat apapun untuk maju di Pilpres. Adapun kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa berharap putusan MK nanti bisa mengembalikan legitimasi pemilu usai dinilai cacat. Harapan kita bersama pemilu dapat terselenggara selain jujur dan adil juga memiliki legitimasi yang kuat, tutur Victor. Sehingga jangan sampai MK menempatkan diri pada pihak yang membuat cacatnya legitimasi termasuk terjadinya persoalan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, apalagi penyelesaian akhir sengketa pemilu, Pilpres, ada di MK, sambungnya. Kendati demikian, jika MK mengabulkan gugatan ulang ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Gibran akan batal menjadi cawapres Prabowo Subianto. Mengingat putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, belum pernah menjabat sebagai gubernur, melainkan baru wali kota.